Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya, dan yang mana oleh Allah pula telah menciptakan segala makhluk-makhluknya, dan Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali juga dengan diberi rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah pula telah memberi segala nikmat-nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang telah diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jika seandainya Allah tidak memberikan kedua nikmat ini, sungguh kita akan menjadi orang yang paling rugi yang berada di atas dunia ini. Selanjutnya, selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini dengan membawa ajaran Islam, beliau digelar dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Seluruh penduduk Mekah pada waktu itu menyebut dengan beliau dengan gelar Al-Amin. Tapi setelah beliau diutus oleh Allah, begitu banyak cobaan, rintangan, halangan dan hinaan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy kepada beliau. Bahkan beliau dilempar dengan anak batu sampai berdarah. Apakah beliau akan mundur dalam Islam? Tidak. Beliau tidak pernah mundur walaupun selangkah pun. Beliau rela meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Makkah yang mulia, menuju ke Madinah demi menegakkan kalimah Allah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu seiring langkah, ke laut sama mendayung, ke gunung sama mendaki, untung sama dibagi, rugi pun sama ditanggung. Mereka rela anak jadi yatim, istri jadi janda. Demi apa? Demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Penghormatan saya kepada pimpinan daerah Madinatul Diniyah Babulu Dua Pada Abi Ibadah beserta keluarga, dan kepada seluruh Dewan Guru yang telah berusaha susah payah siang dan malam, tak bosan-bosan dalam mengajari kami menuju jalan yang diridai Allah, dan kepada Dewan Juri yang akan menilai saya dan peserta lain yang telah tampil dengan seadil-adilnya, dan tak lupa pula yang istimewa juga kepada seluruh talabah-talabah yang berada di bawah naungan Panji Daya Babul Huda. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka pasti akan mengalami yang namanya masalah. Jadi semua, tak ada seorang pun yang hidup dunia ini yang tak memiliki masalah. Baik itu masalah percintaan, seperti cinta bertepuk sebelah tangan, ataupun cinta ditolak dukun bertindak dan lain sebagainya,
atau masalah keuangan karena kurangnya biaya kehidupan, ataupun masalah politik, masalah dengan harta dan lain sebagainya. Semua orang yang ada di dunia ini pasti memiliki masalah. Jadi dikala masalah itu datang kepada kita semua, seringkali kita merasa marah dengan masalah tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sifat marah ini sebenarnya bisa membuat orang yang pintar ataupun cerdik sekalipun terlihat bodoh ketika marah, karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Seorang ulama besar yaitu Syekh Sayyid Nadia pernah berkata bahwasanya marah itu adalah api setan yang akan membuat mendidihnya darah dan membakarnya urat saraf. Jadi wajar di saat seseorang marah, dia akan membuat hal yang tidak ada di dalam naluri manusia. Dia akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena marah. Jadi bagaimana agar kita dapat terhindar dari sifat ini? Seperti sabda Rasulullah SAW, jika salah satu dari kalian marah, maka ucapkanlah a'udzubillah, yaitu aku berlindung dengan nama Allah. Dengan ucap a'udzubillah, maka seseorang akan marahnya akan berkurang dan tidak akan membuat hal-hal yang tidak dia inginkan. Jadi di dalam kehidupan ini, di saat semua orang marah, didepankannya kemarahan tersebut, itu sangat tidak, nanti hasilnya tidak akan memuaskan. Karena apa? Karena beliau mendepankan kemarahan. Dan kemarahan itu adalah datang dari setan. Di saat kita sedang marah, sebaiknya kita berwudu, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam hadis yang lain, Rasul juga menyebutkan bahwa kemarahan itu datangnya dari setan, dan setan terbuat dari api, dan untuk memadamkan api adalah air, yaitu berwudu. Ketika marah sebaiknya kita berwudu, dan hati kita akan merasa tentram setelah berwudu. Rasul juga mengatakan, diriwayatkan pada suatu ketika ada seorang yang datang kepada baginda. Beliau bertanya, "Ya Rasul, wasiatkan olehmu kepadaku." Rasul menjawab, "La tahzan," yang artinya jangan marah. Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Rasul, wasiatkan olehmu kepadaku." Rasul terus menjawab, "La tahzan," hingga diulang 3 kali. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Begitu di dalam Islam tidak dikedepankan kemarahan. Dan di saat seseorang menjadi marah, Nabi juga bersabda bahwasanya jika seorang dari kamu marah sedang berdiri, sebaiknya kamu duduk. Jika kamu duduk masih marah, sebaiknya kamu berbaring. Mengapa demikian? Karena orang yang berdiri sangat mudah untuk memukul atau melakukan hal yang tidak diinginkan kepada orang lain. Sedangkan orang yang duduk tidak mudah untuk melakukan hal yang memukul, atau apalagi orang yang berbaring. Dan ketika hati kita menjadi tentram, kita sebaiknya mengingat Allah. Ini sesuai dengan hadis, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Wahai orang-orang yang beriman, tentramkanlah hati kamu dengan mengingat Allah, karena bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah hati kamu akan menjadi tentram. Jadi kesimpulan dari pidato saya sekaligus judul yang akan saya katakan adalah jangan marah, dan jika marah sebaiknya kita berwudu, dan kalau sedang berdiri kita
kita duduk atau berbaring dan kita mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenteram. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana beserta yang berusaha tampil pemegang nomor undian 012 atas nama Tengku Khairul Fatah berasal dari kelas 4 Mondok atas nama Tengku Khairul Fatah.